Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita ada di tempat ini, mari kita mau persiapkan hati kita saudara. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Biarlah kami boleh datang mempersembahkan pujian kita. Kami bersyukur, terima kasih. Kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh ada di tempat ini. Ini kehormatan buat kami Tuhan. Ini anugerah buat setiap kami. Bahwa sampai saat pagi hari ini kami ada, itu cuma karena anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan. Dengan kami melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa buat kami. Sebab itu buat kami boleh mengerti, buat kami boleh memahami betapa cinta-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Anugerah-Mu Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kasih-Mu yang luar biasa. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Savior of my soul, I confide in You through all my darkest moment. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You through storm and raging sea. Faithful, You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me Your way. Forever I surrender all to You. And I live to worship You. My Jesus, You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You. My love to bring, my life with offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. Savior of my soul, I confide in You through all my darkest moments. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You through storm and raging sea. Faithful, You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in Your way. Forever I surrender all to You. And I live to worship You. My Jesus, You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who
And I live to worship. Mari naikkan pujian dengan seluruh kerinduanmu kepada Tuhan. Kaulah satu-satunya yang ada dalam kehidupan kami. Take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to thee. Sekali lagi, and I live to worship you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long. Kiranya boleh menjadi kerinduan kita di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan. Draw me deeper. I give all to thee. Oh yeah. And I live to worship you, my Jesus, you're
Biarlah setiap yang bernafas memuliakan namanya Tuhan. Engkau dahsyat, ajaib bagiku. Namanya Shandaraku. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu mengalir atas kami, anugerah-Mu memberikan kami kekuatan. Haleluya, biarlah mengalir kasih-Mu, mengalir kasih-Mu di tempat ini. Namanya mari bangun rohmu, mari naikkan pujianmu, naikkan ucapan syukurmu hanya bagi Dia. Mari persembahkan pujianmu hanya bagi Dia, naikkan pengagunganmu hanya bagi Dia, sebab Dia yang layak untuk dipuji, sebab Dia yang layak untuk dimuliakan, sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat segala-galanya. Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau mulia bagi kami. Betapa berharga Kau bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kita mana-mana Shandaramu, mana-mana Shandaramu ya Sanda. Betapa Kau ajaib bagi kami, betapa Kau mulia bagi kami. Kaulah perlindungan kami, Kau Tuhan satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain dari-Mu. Nikmati kehadiran-Nya pagi hari ini. Izinkan Roh-Nya itu bekerja, bergerak di dalam. Di hadirat-Mu segala sesuatunya menjadi terbuka Tuhan. Adakah yang lebih berarti? Adakah yang lebih berharga selain kami memiliki Engkau? Memiliki Engkau itu cukup buat kami Tuhan. Segala sesuatu yang di dunia ini yang sementara akan lenyap. Segala sesuatunya bisa meninggalkan kami. Segala sesuatunya dapat mengecewakan kami. Tapi satu pribadi yang kami tahu, Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Thank you God. Thank you Lord. Biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan. We give you all
Mari lambaikan tanganmu. Bersukacita karena Engkau Tuhan kekuatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita boleh terdengar di tempat ini. Dia adalah kekuatan Engkau dan saya. Haleluya. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan bagi setiap kami Tuhan. Katakan satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemuliaan-Mu.
dalam rencanamu tiada ku ragu, dan tiada kami menjadi gentar bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, dalam kami di dalam rencanamu tiada ku ragu, biar aku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Oh, haleluya. Tiada kami menjadi takut, tiada menjadi kami gentar, karena Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yes, tidak menjadi takut dan tidak menjadi gentar. Amin. Sebab percaya Tuhan kekuatanmu, Tuhan pelindungmu. Terpujilah nama Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, memang berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, seorang dengan segenap hati, Raja keagungan. Engkau yang tidak pernah membiarkan pencobaan itu melebihi batas kekuatan kita. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan. Dengan iman kita percaya semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang, pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, seorang dengan segenap hati, Raja keagungan. Biarlah kita boleh bersuka cita sebab Tuhan kekuatan kita. Engkaulah perisai kami, Engkaulah iman kami Tuhan. Bersuka karenamu Tuhan. Mari sama-sama katakan, tinggi biarlah namamu yang dipuji, Namamu dipuji, hormat kemuliaan, seorang dengan segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat
boleh bersyukur Tuhan. Katakan aku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur Sebab cintanya yang sungguh, cintamu padaku yang tidak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Yang tidak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kasih setianya yang tidak pernah pergi dari kami. Yes, haleluya. Apapun itu biarlah kita mau tetap percaya, karena Tuhan itulah kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah juru selamat kami. Walau ku harus berjalan, katakan dalam lembah kelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu katakan kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Engkaulah juru selamat kami.
Engkaulah yang menolong kehidupan kami. Engkaulah yang membawa kami dari api neraka masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, terangi pikiran dan hati kami. Menolong kami Tuhan, agar supaya kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh haus akan firman-Mu. Menjadi orang-orang yang sungguh tertarik kepada firman-Mu. Dan menjadi orang-orang yang sungguh melakukan firman-Mu. Itu sebabnya kami minta Tuhan, urapan Tuhan nyata atas kami. Kami minta Tuhan, Engkau saja yang berkata-kata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat Alkitab ya. Kalau kita lihat Alkitab, di dalam Alkitab itu ada banyak Tuhan berbicara kepada kita. Nah, di dalam Tuhan berbicara kepada kita itu sesungguhnya kalau mau dibagi ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah apa yang Tuhan katakan tentang apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Atau boleh dikatakan apa yang Tuhan katakan tentang janji-janji, perbuatan-perbuatan yang Tuhan sediakan buat kita. Hal yang kedua adalah apa yang Tuhan katakan tentang apa yang harus kita melakukan kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa mengenai janji-janji Tuhan ini, itu luar biasa, luar biasa. Kalau kita mau bongkar Alkitab ada ribuan janji Tuhan yang Tuhan sediakan. Bukan Tuhan akan sediakan, tetapi yang Tuhan telah sediakan di hadapan kita. Tuhan mau kita ambil apa yang Tuhan sediakan ini. Tuhan mau kita grab itu ya, raih apa yang Tuhan sudah taruh untuk kita. Rancangan Allah, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, segala sesuatu Tuhan telah siapkan bagi kita dan Tuhan katakan monggo diambil. Saya mau memberikan satu gambaran, coba tayangannya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kita seperti ada di luar dan Tuhan ngomong begini, silakan ambil. Nih apa yang di dalam yang aku siapin. Tolong kamu ambil semua itu karena itu memang sudah aku prepare, aku persiapkan buat kamu. Silakan ambil. Tapi yang jadi persoalan, tidak semudah itu. Kita tahu pada waktu bangsa Israel itu ada di bawah penjajahan Mesir, perbudakan Mesir. Tuhan janji bahwa aku akan memberikan satu tanah perjanjian yang katanya madu dan susu ada di sana. Apakah Tuhan belum sediakan? Sudah sediakan. Sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan pembebasan itu apakah akan? Sudah disediakan oleh Tuhan. Sudah. Tapi yang jadi persoalan adalah Tuhan mau ambil itu. Dan memang gak mudah. Tidak mudah. Ada satu usaha yang harus kita melakukan agar supaya apa yang sudah di depan mata itu kita ambil. Tapi gimana? Seandainya, tahu-tahu lanjut slide-nya, tahu-tahu tutup, pintunya ketutup. Kita tahu di dalam sana semua yang Tuhan janjikan. Tapi yang jadi persoalan pintunya tutup. Ya apa caranya ngambil?
Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa janji Tuhan belum nyampe di aku. Tuhan bilang katanya Tuhan mau bela. Tuhan gak bela loh, belum bela. Padahal pembelaan itu sudah ada di situ. Di balik pintu udah ada. Tuhan bilang bahwa kita akan memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi aku belum hidup yang berkelimpahan. Bukannya Tuhan belum ngasih loh, belum. Sudah ada. Di balik pintu itu. Tuhan janji dalam kehidupan kita bahwa kita akan muncul sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu bukannya akan, sudah. Dan itu sudah ada di balik pintu. Tapi yang jadi persoalan, semuanya itu di balik pintu. Dan pintunya ketutup. Pada waktu pintu itu ketutup, apa yang kita mau lakukan? Kita mau bilang bahwa ya udah. Ternyata Tuhan bohong. Goroh. Cuma janji-janji gombal. Tapi kenyataannya enggak. Cuma gitu. Pada waktu kita lihat pintu itu ketutup, padahal kita tahu di dalam situ semua yang kita butuhkan ada. Kita mau pergi? Apa yang kita mau lakukan? Yuk, kita mau belajar satu cerita yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana sebetulnya orang ini mestinya dia gak dapat semua itu. Tapi dia berusaha untuk buka itu pintu. Gimana caranya buka itu pintu? Supaya apa yang Tuhan sediakan dia bisa raih. Apa yang dia butuhkan dia bisa dapatkan. Yuk sama-sama kita buka di dalam Markus pasalnya yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yuk kita masuk, kita mau belajar dari perikop yang singkat ini. Yang pertama kita bisa belajar dari sini adalah pada waktu si lumpuh dan keempat temannya ini lihat bahwa pintu itu ketutup. Apa yang dibutuhkan oleh si lumpuh temannya ini atau apa yang dibutuhkan oleh si lumpuh ini yaitu kesembuhan, dia gak bisa dapat. Kenapa gak bisa dapat? Pertama, bahwa apa? Lawang rapet tuh loh, penuh sesek tuh loh, sampai gak ada tempat tuh loh. Lah ya opo? Ini masalahnya bukan 5 orang yang berdiri-berdiri semua nih ya. 1 orang aja masuk udah gak bisa karena udah penuh sesek. Ini 5 orang, bukan cuma 5 orang, yang 1 itu telentang. Bicara soal orang telentang itu bicara soal berapa banyak sebetulnya bisa bisa diisi. Mungkin kalau dipikir-pikir itu sebetulnya ada sekitar 10 orang. 1 aja gak bisa, bagaimana 10? Pintu ketutup. Pada waktu seperti itu bagaimana? Kita bisa bikin alasan Tuhan. Katanya Tuhan menyembuhkan, tapi mana? Tuhan aku butuh ini, katanya Tuhan sediakan. Aku akan memenuhi segala keperluanmu. Mana? Lawang aku gak dapat.
Lawang pintunya ketutup. Seperti si lumpuh ini. Atau seperti teman-temannya. Bagaimana ini pintunya gak bisa masuk? Alasan yang kedua. Gak tepat timingnya. Waktunya gak tepat. Masalahnya kalau kita membaca tadi dia katakan bahwa ia memberitakan firman. Agendanya bukan agenda KKR kuasa ilahi kesembuhan. Bukan. Ini agendanya seminar. Lagi seminar ini minta disembuhin. Gak cocok waktunya. Gak bisa. Dua alasan ini sangat logis. Sangat masuk akal untuk kita katakan kepada Tuhan. Sorry ya Tuhan. Aku udah datang loh. Tapi yang jadi persoalan, aku udah usaha loh. Sejauh ini aku udah usaha. Aku sudah datang di tempat dari rumah. Aku datang sampai di lokasi. Tapi apa yang terjadi di lokasi? Aku gak bisa masuk. Yang kedua, ternyata bukan KKR kesembuhan. Kalau sudah begini, bagaimana? Tapi kita lihat. Si lumpuh dan keempat temannya, dia tidak berhenti hanya karena pintu ketutup. Bukan pintu ketutup sebetulnya. Dipadati oleh orang, mereka gak bisa masuk. Dan karena itu sesi seminar. Dia gak berhenti sampai di situ. Usaha. Dari cerita ini kita tahu apa? Mereka naik ke atas. Mereka bongkar itu atap. Pokoknya yang penting apa? Aku kudu ketemu Yesus saya. Akhirnya apa? Bisa ternyata. Berapa banyak orang suka bersembunyi di balik alasan-alasan. Berapa banyak orang mengajukan pembenaran demi pembenaran, demi pembenaran, demi pembenaran dari alasan-alasan itu. Musa, saya kasih contoh. Pada waktu Musa diminta oleh Tuhan untuk membawa bangsanya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Waktu Tuhan minta Musa sebagai komunikator, sebagai perpanjangan tangan Allah untuk bicara kepada Firaun. Musa mengajukan keberatan. Dan keberatan ini bukan keberatan bohong. Keberatan ini bukan keberatan yang mengada-ada. Keberatan ini bukan keberatan yang hiperbola, dilebih-lebihin. Enggak loh. Fakta. Musa bilang, Tuhan, aku kilo sopo. Bukankah Musa adalah buronan untuk orang-orang Israel, untuk orang-orang Mesir? Seandainya Musa balik ke Mesir, kasusnya diangkat, kasusnya dibongkar lagi, Musa pasti kena hukum. Karena Musa dulu pernah bunuh orang Mesir. Musa ngomong, opo gak ono awong liya yang bukan buronan kayak aku, yang gak punya masa lalu seperti aku. Cukup beralasan gak? Cukup logis gak? Carilah orang yang bersih. Bukan kayak aku yang begini. Yang punya masa lalu yang kelam. Setelah gak usah. Bukan cuma itu. Musa itu memang gagap. Jadi Musa ngomong, Tuhan belah dadaku, bukannya aku nih gak mau loh jadi komunikator. Mau aku. Tapi ngomong ki lo yo opo. Lah wong aku kira ngomong lah ngomong begitu ya opo mau jadi komunikator. Musa gak mengada-ada. Musa bersembunyi di balik alasan-alasan untuk tidak
merealisasikan, mengambil apa yang Tuhan telah rancangkan di dalam kehidupannya. Gideon juga sama. Mengajukan pembenaran-pembenaran yang sebetulnya itu cuma alasan. Gideon bilang, Tuhan, bukannya gimana ya Tuhan ya. Waktu Tuhan bilang, hai engkau pahlawan. Pahlawan. Tuhan, aku nih dari kaum yang paling kecil. Paling gak dianggap. Kalau istilahnya kita anak bawang. Yang kelingking anak bawang gak dianggap. Lah kok Tuhan pilih aku? Kok Tuhan bisa bilang aku pahlawan? Yang kedua, ini juga bukan mengada-ada. Tuhan, aku nih loh yang paling muda dari kaumku Tuhan. Aduh, cek ono Tuhan yang tua-tua tuh loh. Cek ono yang lebih gagah-gagah. Cek ono yang lebih oke. Dudu aku Tuhan. Apakah ini melebih-lebihkan? Tidak, ini fakta. Padahal rancangan Tuhan dalam kehidupan Gideon. Gideon jadi pahlawan untuk bangsa Israel. Gideon dipakai oleh Tuhan untuk membuat bangsa Israel itu pada akhirnya kembali mempertontonkan kepada dunia bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menyertai bangsanya. Tapi Gideon bersembunyi, enggak mau. Beda dengan Daud. Daud masih kecil. Dia sebetulnya datang gak ada agenda apa-apa, cuman mau kasih bekal makanan buat kakak-kakaknya yang lagi perang waktu itu di situ, lawan orang Filistin. Gak ada agenda perang-perangan. Agendanya dia anak paling kecil, gak pernah tahu apa-apa, isinya taunya cuma ngangon wedhus. Itu tok. Bawa nasi pecel, kasih ke kakaknya. Lihat begitu. Rancangan Tuhan adalah Tuhan mau pakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Tapi apa Daud mengatakan gini, Tuhan, aduh thank you atas kepercayaan Tuhan, aduh thank you so much ya Tuhan, kok Tuhan keluar luar biasa. Tapi ya Tuhan, mungkin maksud Tuhan itu nanti 20 tahun lagi kali ya. Masalahnya lo ya opo Tuhan, aku lo gak pernah belajar perang lo. Masalahnya Tuhan lah wong aku di lo pakai baju aja kegeden. Dikasih tuh lo Mbak Saul kon make gak iso melaku. Lah wong apa? Lah wong kegedean. Abot meneh. Makasih Tuhan atas kepercayaannya. Biarlah itu kusimpan dalam hati. Nantilah kalau aku 20 tahun, 10 tahun lagi Tuhan, tak lakoni. Padahal Tuhan bilang, no. Bukan nanti. Now, sekarang. Tapi kayaknya pintunya ketutup tuh. Tuhan selalu sediakan kepada kita sarana untuk pada akhirnya kita bisa mengambil apa yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan bisa memakai apa saja untuk bisa kita akhirnya buka itu pintu. Daud bilang, ya wes, gak iso ini kegedean ini. Pakai tombak, tombaknya mbak. Tinggiku gedean tombake. Nek ditimbang beratan tombaknya. Gak usah wes. Jadi yang dipakai cuma apa? Ketapel. Nah, ketapel ki enteng. Lah ini aku bisa. Apa Tuhan gak bisa pakai? Bisa. Bisa. Mari kita belajar. Jadi orang-orang yang tidak bersembunyi. Coba ininya ya.
Kita mau buang semua alasan dan maju terus. Dan jangan sembunyi atau kita mencari pembenaran di balik alasan-alasan. Jangan. Karena waktu kita menjadi orang yang terus pakai logika kita. Bukannya Tuhan gak pakai logika, Tuhan juga pakai logika. Tapi kalau kita lebih kita bersandar kepada logika kita dan tidak kepada kuat kuasa Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu Allah yang menyediakan. Ya. Kita gak akan pernah bisa meraih janji Tuhan. Tidak bisa. Ayo belajar. Tuh di depan mata. Ya mungkin maksudnya di depan mata tapi masih ketutup pintu. Jadilah orang yang kreatif. Jadilah orang yang jangan pasif yang cuman gini. Ya tutup ya wis. Ketemu sama orang. Padahal Tuhan maksudnya kita ketemu orang kita bisa jadi saksi Tuhan. Waktu ketemu orang gak ono sing disaksekno. Karena apa? Hidup kita bukanlah hidup berkemenangan. Kenapa hidup kita gak berkemenangan? Karena kita gak mau buka pintu itu. Padahal Tuhan pasti kasih jalan untuk itu. Dan selalu akan ada jalan untuk kita bisa meraih janji Tuhan. Amin. Jangan cari alasan. Tuhan mau suka kita nih baca Alkitab. Betul ya? Karena dengan baca Alkitab maka kita akan ada di dalam jalan Tuhan. Waktu kita ada di dalam jalan Tuhan, itulah jalan untuk kita mendapatkan meraih apa yang Tuhan sediakan buat kita. Saya mau kasih contoh saya. Ini saya kacamata +3. Jauh +3, jauh +3, deket itu ya. Deket saya udah plusnya udah hampir 4. Suruh baca tulisan sing cowe, aduh. Ini aja buat anak saya, buset deh mama, Alkitab gede amat. Tapi ini pun kalau saya baca, saya masih harus begini. Karena kalau begini, kabur sudah. Mesti jauh, rada jauh. Padahal Tuhan mau saya nih baca, apalagi kalau siapin khotbah. Siapin khotbah tuh gak gampang. Siapin khotbah tuh mesti baca lagi. Apalagi cari yang ini mendukung dari kitab-kitab yang lain. Bagaimana budayanya? Baca buku-buku yang mendukung. Banyak baca dan semua harus pakai mata. Tapi sumbernya harus Alkitab. Apakah saya bilang gini, Tuhan, kau gak mau loh Tuhan, belalah dadaku Tuhan, benar aku mau Tuhan kalau diundang khotbah mau. Tapi ya gimana ya Tuhan, aku kan Tuhan tahu. Lah wong Tuhan tuh loh yang ciptain mata. Lah salahnya dewe, Tuhan gak mau bikin mata saya bagus. Mbok saya dikasih mata bagus. Gak sampai plus akeh-akeh koyo ngene. Ya wis plus gak apa-apa wis, tapi mbok plusnya jok luwih saka sitok gitu loh. Satu ae wis gitu. Saya kalau buka kaca mata wis gak iso ndelok apa-apa, ya tahu ada bayar tapi semua blur, kabur. Terus kalau begitu mau ngomong apa? Ya udah Tuhan, aku tak kasih khotbah yang ya gitu-gitu aja deh Tuhan. Masalahnya kan aku gak iso moco. Nek moco mataku pedes Tuhan. Nanti air mata. Sakit Tuhan, gak enak Tuhan. Apa saya mau pakai alasan dan bersembunyi di balik pembenaran-pembenaran? Apakah itu gak benar? Benar, saya gak nambah-nambahin. Gak nambah-nambahin, itu fakta. Ini kekurangan mata saya. Saya mulai dari kecil saya sudah pakai kacamata. Katanya dulu kalau min, ntar enak tuanya jadi 0. Boro-boro tua juga belum udah plus saya. Min langsung toeng pindah ke plus. 0-nya kagak dilewatin tuh saya. Diloncatin aja begitu.
Salahnya Tuhan kan, gak bikin mata saya bagus. Kalau aku gak bisa kasih khotbah yang ini, gak bisa baca Alkitab, salah no aku loh yo. Tuhan loh, apa saya bisa begitu? No. Kreatif. Ternyata apa? Ada kok aplikasi Alkitab suara, betul nggak? Lah kalau memang mata saya bermasalah, ya pakai Alkitab suara toh. Pakai Revivo, itu gak usah sak pasal, sak kitab ae gak apa-apa lah wong kuping saya cek krungu. Kuping saya gak masalah. Jadi saya denger aja sudah. Satu hari bisa berapa? Mau satu kitab, dua kitab, no problemo. Gak masalah sama sekali. Bisa. Bagaimana baca yang pendukung-pendukung? Lah ya wes. Memang saya nih terus terang. Saya ini kan orang gaptek. Gak iso. Siapa? Iya kono. Anak saya bilang, lama tembak kayak di tembok. Mocon pakai LCD. Ini di scan naik. Gak ono scan-scanan foto naik. Tembakan di mocon tulisannya gede-gede. Gak masalah. Sesungguhnya Tuhan sudah siapkan segala sesuatu di sekeliling kita. Yang penting alesan. Ojo alesan, yuk maju terus. Jangan beralasan-beralasan, amin. Supaya apa yang Tuhan sediakan dapat kita raih. Dan kita bisa apa? Memuliakan nama Tuhan, amin. Mengok kiri kanan alesan yo. Ojo alasan-alasan, maju terus. Tuhan sudah siapkan segala sesuatu ya. Siapkan segala sesuatu, kreatif. Jadi orang kreatif, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kreatif. Dan karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, seharusnya kita semua adalah orang-orang yang juga bisa kreatif. Amin. Kedua, ya, yang kedua, orang ini tidak akan bisa sampai kepada Tuhan. Orang ini tidak akan pernah bisa dapat kesembuhan. Kalau apa? Kalau dia nggak dibawa temannya, betul nggak? 4 orang temannya ini luar biasa. Ini teman-teman yang luar biasa. Teman-teman yang pada waktu nyampe di lokasi, mau bawain ke lokasi aja tuh aduh. Udah ban-ban kamsya lah bisa dibawain begitu ya. Udah thank you so much lah ya. Udah aduh matur nuwun sangat pesta lah ya. Mau onak temen yang mau bawa sampai ke lokasi. Bawa orang lumpuh tuh gak ini loh. Gak apa namanya gak enteng loh ya. Orang dalam keadaan gak apa-apa dibawa itu enak. Tapi orang kalau lumpuh itu kan karena kaku. Jadi bawaannya kayak wabut gitu ya. Abot, kita kadang-kadang bopong ini ya, orang gitu 40 kilo, 50 kilo ya iso ya. Tapi coba suruh bawa satu bal gula 25 kilo atau apa beras 20, wabot men karena apa? Benda, gak gerak. Sama bawa itu enggak, sampai di lokasi itu udah luar biasa. Tapi yang luar biasa, waktu teman-temannya lihat itu enggak bisa, langsung yuk naik ayo. Ayo naik yuk. Bukan sampai dinaik apa selesai. No. Mereka masih congkel. Bongkar itu atap supaya bisa diturunin. Aduh. Golek konco sing koyo iki lho. Wangel. Hal yang kedua yang kita perlu adalah apa? Milikilah teman-teman yang mendukung. Miliki teman-teman begini, teman-teman yang bisa memberikan support, teman-teman yang bisa menguatkan kita, teman-teman yang bisa mendukung kita, teman-teman yang mau melakukan hal-hal yang seperti ini buat kita. Waktu kita susah, dia akan menghibur kita. Ada istilah di dalam bahasa Inggris yang mengatakan, a friend in need is a friend indeed. Teman yang ada pada waktu kita membutuhkan itu adalah teman yang sesungguhnya. Berapa banyak waktu kita butuh kabur kabeh. Ono gula, ono semut. Gak ono gulane, gak ono sopo-sopo. Sepi. Tapi teman yang sesungguhnya adalah teman yang terus ada pada kita pada waktu kita membutuhkan.
Mesti cari orang-orang yang begini. Kita boleh bergaul dengan siapa saja. Tapi cari orang-orang yang seperti ini. Karena orang-orang seperti inilah orang-orang yang akan satu kali itu bisa menolong kita. Kita ini enggak Wonder Woman, kita ini enggak Superman loh ya. Kita satu kali kita perlu seseorang. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan pun enggak cuma ciptain Adam, Tuhan juga ciptain Hawa. Karena Tuhan bilang tidak baik manusia ini seorang diri saja. Aku akan menyediakan seorang penolong. Kita nih diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, tapi saya mau bilang, teman-teman yang seperti ini ada itu bukan langsung toeng, langsung ada. Enggak, itu karena apa? Karena mereka telah membangun satu hubungan. Mereka punya saling kepercaya satu dengan yang lain. Karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah bergaul. Kalau kita jadi orang-orang yang cuma ngambil, tolong aku ya lo ya, enggak awas lo ya, dukung aku lo ya, ini kasih aku lo ya, jangan lupa ini aku, antar aku. Lah kalau kita punya teman cuma begitu, ada nggak yang mau temenan sama kita? Gak ono. Itu berarti apa? Berarti kita juga mesti duluan, itu mesti berawal dari kita. Kalau kita ingat Daud. Pada waktu Daud mau dibunuh sama Saul, ya. Waktu Daud mau dibunuh sama Saul, tapi kemudian Saul itu luar biasa. Saul bilang, "Daud, lu tunggu situ dulu ya. Tak kasih kode. Kalau bapakku ngamuk mau bunuh kamu, gak usah datang. Tak kasih kode." Dan Yonatan, anaknya Saul, kasih kode supaya Daud jangan balik. Dan Daud pergi. Dan pada waktu Daud jadi raja, Yonatan udah mati, Saul udah mati, keturunannya semua sudah ini. Kita tahu apa yang terjadi. Coba sama-sama kita buka di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-9. 2 Samuel 9 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Mefiboset itu anak si Yonatan. Dan dia cacat. Dia memang diumpetin sama stafnya Saul pada waktu itu yang memang kayak babysitternya si Mefiboset. Sakno nih. Ini orang sakno nih anak udah cacat. Terus wis gak ono wong tuane. Udah nggak punya kekuasaan lagi. Sekarang yang jabat jadi raja adalah justru musuh bebuyutan kakeknya. Wis tak umpetin aja ketimbang nanti awakmu yo mati dibunuh. Daud enggak. Daud ingat apa yang dilakukan oleh Yonatan waktu itu. Ingat hukum tabur tuai. Ingat kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau orang mendukung kita, kalau kita mau orang itu mensupport kita, kalau kita mau orang itu satu kali menolong kita, mulai sekarang berawal dari kita, jadilah orang yang juga mendukung orang lain. Papa saya, memang keluarga saya itu dari Jawa Tengah. Papa saya adalah orang yang pertama hijrah ke Jakarta. Ya ngadu nasib lah ceritanya begitu ya, ngadu nasib. Dan berhasil. Karena berhasil kemudian biasa kan saudara-saudara gitu ya. Ini dari keluarga, kalau papa saya cuma dua bersaudara. Mamah nih 12 bersaudara ya. Yang lain-lain tuh gini, pada pengen gitu ikut. Akhirnya rumah saya yang semestinya isinya nggak banyak orang, akhirnya harus diisi sekitar 30 orang. Wis koyo asrama.
Apalagi zaman sakmono tuh ke sendal jepit sampai bingung golek sendal jepitku dek endi. Karena zaman dulu ya sendal swelo tuh yang masih zaman belum ada yang warna macam-macam kan masih putih. Kabeh itu ya sendalnya putih, cuman bawahnya yang CJ itu loh. Ono ijo, ono merah, ono biru gitu ya. Tapi kan atasnya putih. Sampai harus apa? Ada yang kasih spidol, ada yang digeret pakai paku, ono sing dikei paku pines, jebret gitu. Cek tanda, iki duitku ya. Ini punyaku. Saking banyaknya kayak wong bingung kayak orang keluar dari masjid kok ya bingung endi sendalku ya karena tumpuk-tumpuk ngono. Dalam hati saya gini, papa ngapain sih bantu-bantu begitu? Bayangin loh. Dan mereka tuh cuma datang wes sabun yo papa sing tuku, sampo yo papa sing tuku, makanan yo papa sing sediakno, apa yo papa kabeh, ento apa? Gak ento apa-apa. Gak ento apa-apa secara dunia tuh. Tapi saya bersyukur. Papa sudah gak ada lama. Papa sudah meninggal tahun 86. Papa meninggal tahun 86. Waktu papa meninggal tahun 86 itu akhirnya orang-orang yang di ini papa mulai berhasil. Mama saya juga udah gak ada, papa saya juga udah gak ada. Tapi kalau mereka ketemu, mereka semua bilang, aku gak pernah lupa mbak papamu, mbak mamahmu. Sehingga apa? Kami semua banyak sekali kalau apa tuh didukung oleh mereka. Perlu apa? Ini. Nek ketemu apalagi kalau ada kawinan tuh kan wes gak usah ngundang orang lain wes 500 kumpul wes ya. Gak usah ngundang orang. Wes ketemu terus cerita. Ternyata apa? Itu hukum tabur tuai. Apa yang papa saya pernah tabur. Kami anak-anaknya tuai saat ini. Kalau kita mau memiliki teman-teman yang mendukung kita. Mulai dari diri kita. Jadilah juga orang yang mau mendukung. Sekali lagi saya katakan, kita memang boleh bergaul dengan siapa saja. Tapi kita harus pilih-pilih orang yang bergaul dekat. Yaitu orang apa? Orang-orang yang seiman. Karena orang-orang yang seimanlah orang-orang yang bisa mendukung kita. Orang-orang yang bisa ngomongin yang benar, bukan ngomongin yang salah. Karena dia ada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita belajar mendekatkan diri satu dengan yang lain. Menjadi satu keluarga. Satu keluarga. Supaya apa? Kita memiliki teman-teman, orang-orang keluarga yang mendukung kehidupan kita. Waktu kita membutuhkan. Amin. Ya, mari kita belajar. Nah, saya mau katakan begini. Memang berbuat baik itu tidak menyelamatkan. Ya, perbuatan baik sama sekali tidak menyelamatkan. Tetapi orang yang diselamatkan Tuhan pasti berbuat baik. Gak mungkin enggak. Nah kalau kita berbuat baik ingat. Waktu kita berbuat baik satu kali kita akan menuainya. Ingat hukum tabur tuai. Ingat apa yang kau kehendaki orang lain perbuat kepadamu. Perbuatlah itu terlebih dahulu kepada mereka. Amin. Amin. Lihat sekeliling bilang, aku mau mendukungmu. Tak gendong kemana-mana. Nah, itu Tuhan ya. Tapi kalau tak dukung kemana-mana. Kemana aja kita perlu. Ada keluarga di tempat ini yang mendukung kehidupan kita. Amin. Mereka adalah keluarga kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir adalah kalau kita baca di dalam balik ya, di dalam Markus di pasal kedua ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku dosamu sudah diampuni. Yesus tuh betul-betul amazed, Yesus tuh betul-betul takjub atas iman orang lumpuh ini. Opo, awakmu gak mulih ki lho. Lawung sudah tahu awakmu gak iso masuk. Lawung sudah tahu kalau aku ini lagi seminar. Lapo awakmu sampai dongkel dan taruh. Sediakan dirimu di sini.
Tuhan takjub dengan itu dan kita tahu ceritanya. Walaupun Tuhan sedang menyampaikan firman, Tuhan menyembuhkan orang ini. Dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Coba kita sama-sama buka. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman gak mungkin. Si lumpuh ini dan teman-temannya punya iman. Bahwa Allah, Tuhan yang ada di dalam, itu bukan saja Tuhan yang berkuasa. Udah tahu, karena itu udah ceritanya tuh udah viral. Orang udah tahu. Dia bisa nyembuhin. Dia bisa nyembuhin. Tapi masalahnya, orang bisa tapi belum tentu mau. Betul nggak? Bisa tapi belum tentu mau. Dan mereka punya iman, Tuhan bukan saja bisa, tapi Tuhan juga pasti mau menyembuhkan. Itu sebabnya mereka lakukan itu. Nah, ini yang menyembuhkan mereka. Orang Tuhan katakan tanpa iman, kita nih nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang apa? Tuhan yang maha kasih dan Tuhan yang maha kuasa. Imanmu, iman kitalah yang menyelamatkan. Iman kitalah yang akan membuka pintu itu dan akan yang kita bisa punya kemampuan untuk mengambil apa yang Tuhan sediakan. Iman kita. Ingat perempuan yang pendarahan 12 tahun? Segitu banyaknya orang berdesak-desak, sebetulnya najis loh. Orang pendarahan deket orang tuh zaman dulu tuh najis, gak boleh. Makanya dari jauh tuh orang kalau ada pendarahan dia harus ngomong gini, najis, najis, najis. Maksudnya orang mesti jauh-jauh berapa sekian meter, gak boleh, haram. Hukumnya haram kalau dekat-dekat. Nah tapi perempuan ini dalam keadaan desek-desek itu, Tuhan aku percaya tak pegang jumbai jubahmu aku pasti sembuh. Tuhan gak perlulah noleh, Tuhan gak perlulah tumpang tangan, Tuhan gak perlu ngomong dalam namanya, gak perlulah, Tuhan gak perlulah ngedoain gini, gak perlulah. Aku cukup pegang ujungnya aja. Di tengah desakan orang begitu banyak, aku tahu pasti aku sembuh. Sampai Tuhan bilang, ada kuasa yang keluar. Iman yang seperti ini belum pernah aku dapatkan. Ingat perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan. Sama Tuhan sudah diusir. Sama Tuhan gak usah, percuma. Apa yang aku punya itu enggak aku sediakan buat kamu. Itu buat orang-orang Israel. Kamu bukan orang Israel kan? Kamu bukan umat perjanjian kan? Kamu orang luar kan? Gak usah. Tapi sampai dia ngomong apa? Bukankah anjing itu makan remah-remahnya? Lihat imannya perempuan ini. Dia menempatkan dirinya seperti anjing. Dan anjing yang merasa cukup hanya dengan makan remah-remahnya. Kalau orang makan roti itu kan pasti keluar jatuh tuh ya, serpihan-serpihan. Anjing jilat. Itu. Tuhan bilang, aku gak pernah dapetin iman seperti ini. Anakmu sembuh. Karena imanmu anakmu sembuh. Itu sebabnya perlu iman. Tapi kita tahu iman tanpa perbuatan mati. Coba kita buka di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Mati. Itu sebabnya ayo miliki iman. Iman yang sedang mengatakan engkau adalah Allah yang sudah menyediakan itu. Miliki iman bahwa engkau adalah Allah yang pasti punya jalan, yang sudah sediakan jalan untuk aku bisa masuk dan ambil apa yang Tuhan sediakan. Sebetulnya teman-teman itu adalah orang yang disediakan Tuhan buat dia. Biar kata dia punya iman, tapi dia gak punya teman juga bagaimana? Semuanya sudah disediakan Tuhan. Miliki iman yang
bahwa apa? Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk aku mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan bagi aku. Rancangan damai sejahtera, penyertaan, perlindungan, berkat, hidup yang berkelimpahan, ambil semuanya itu. Tapi untuk itu, jangan bikin alasan. Waktu kita lihat pintu ketutup. Dan saya mau katakan, pintu pasti ketutup. It's not easy. Gak mudah untuk kita meraih apa yang Tuhan siapkan. Perlu usaha, perlu kreativitas. Dan sesungguhnya semua udah ada di depan, tinggal kita gerak. Dan miliki teman-teman. Karena Tuhan mau supaya kita gak sombong. Kita gak Wonder Woman, kita gak Superman. Ada teman-teman di sekeliling yang apa? Yang akan menolong kita supaya kita lebih cepat bertumbuh. Lebih cepat untuk apa? Menggapai apa yang Tuhan. Kadang-kadang karakter terus terang ya. Tuhan mau kita punya karakter seperti Kristus. Tapi untuk karakter menjadi seperti Kristus, apa yang diberikan Tuhan? Orang di sekeliling kita. Orang sing koyoke jengkel no. Orang yang ketok bencek no. Orang sing ketok Gusti paringono kuat. Itu yang Tuhan sediakan buat kita untuk apa? Membentuk kita. Dan miliki iman. Iman yang apa? Iman yang bukan cuma sekedar iman. Tapi iman yang bertindak. Seperti orang lumpuh dan 4 orang ini dia bertindak sampai naik dan kemudian sampai berani taruh itu di depan Tuhan. Tindakan. Tuhan mengatakan kembali di dalam Ibrani yang 11 ayat 6 tadi kan, bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita sungguh-sungguh berusaha, pasti itu pintu kebuka. Dan waktu pintu kebuka, nikmati, rasakan, kecap apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami satu contoh. Memang kami melihat mungkin pintu itu memang tertutup. Tetapi saat ini kami tahu Tuhan. Kami gak mau buat alasan. Kami mau apa yang Tuhan sediakan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami akan maju terus. Kami punya orang-orang di sekeliling kami yang bisa mendukung kami juga untuk kami lebih cepat menggapai apa yang Tuhan sediakan. Dan kami memiliki iman bahwa sesungguhnya semua itu telah tersedia karena Tuhan mengasihi dan Tuhan berkuasa untuk menyediakan itu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Di nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita mau persiapkan persembahan kita mau tundukkan kepala. Jadi saya minta untuk saudara Temi untuk berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk pagi hari ini, firman-Mu mengajar setiap kami untuk kami tetap semakin hari semakin kuat beriman, percaya bahwa Tuhan telah sediakan yang terbaik atas setiap kami, dan kami sudah terima itu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Esther senantiasa semakin hari limpah hikmat marifat yang daripada sorga atas kehidupannya. Memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, apapun yang dia kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya banyak jiwa semakin dimenangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan berikan persembahan syukur kami, sebab Engkau baik dan teramat baik atas setiap kami. Biarlah setiap kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Biarlah kami boleh senantiasa tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku. Saudara yang sudah memberikan persembahan, mari saya sekali lagi silakan saudara bangkit berdiri. Beriku kemenangan, katakan kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan, kau berikan kasih setiamu, tentang hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersama, dengan iman mengatakan takkan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau menangkapku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan, kau berikan kasih setiamu, tentang hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan, kau yang buktikan kasih setiamu, tentang hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau yang percaya bahwa Yesus adalah jaminan hidupmu, katakan haleluya. Kata luar biasa Tuhan. Dan kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Dia yang sudah buktikan kasih-Nya, kasih setiamu, tentang hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan, kau berikan kasih setiamu, tentang hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidup bagi setiap kami. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat pelayanan Bu Esther di tempat ini yang memberkati kita semua. Dan sekali lagi saya dorong untuk setiap kita tetap semangat, amin. Tetap bersukacita, tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan.
karena dialah yang sanggup menolong kita. Dan hari-hari ini memang kita melihat beban hidup itu semakin berat bagi semua orang. Tapi pengharapan kita hanya dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan saja. Sumber sukacita kita, sumber yang dapat menolong kita. Seperti dari firman Tuhan sampaikan, bahwa dialah satu-satunya jawaban itu. Dia sudah buka pintu buat kita semua. Sediakan buat kita semua. Amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian kita, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dia baik, Dia setia, Dia luar biasa, Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Tuhan anugerah yang Kau beri setiap hari. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau setia. Syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan ayahkan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan ayahkan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan ayahkan syukur bagimu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku sejenak kita ungkapkan semua isi hati kita di hadapan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan. Engkau katakan sesuatu. Berdoalah, mintalah, dan percayalah. Bertindaklah dengan iman. Haleluya, ku percaya Kau telah sediakan bagi kami. Kami percaya Kau Allah yang baik. Kau setia, yang mengasihi umat-Mu, mengasihi kami, menjaga hidup kami, yang menolong hidup kami. Kau tidak tinggalkan sendirian. Kami percaya hidup kami dalam tangan-Mu, dalam kasih-Mu Bapa. Hidup kami milik-Mu.
hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Di dalam nama Yesus, sumber kehidupan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama yang berkuasa, yang sanggup menolong kami. Dan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, perkara apapun yang kami hadapi, yang kami melewati, bersamamu kami bisa. Bersamamu ada mujizat, bersamamu ada pertolongan. Dan Engkaulah perlindungan bagi kami Tuhan. Engkaulah yang menyediakan masa depan bagi kami. Dan masa depan kami baik adanya. Engkau yang sediakan, Engkau yang rancangkan. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami berdoa pada saat ini untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Esther Tuhan. Berkati dan menyertai beliau Tuhan dimanapun berada. Akan Kau menjamin kehidupannya, keluarganya, dimanapun berada. Tuhan melindungi, menyertai. Dan Engkau Tuhan yang terus memakai beliau untuk pelebaran kerajaan-Mu dimanapun berada. Nama-Mu dipermuliakan, Injil boleh diberitakan, banyak orang boleh diselamatkan, diberkati melalui kehidupan beliau. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong sampai beliau mencapai garis akhir, memenangkan pertandingan itu dengan baik. Sampai garis akhir seperti hamba-Mu Paulus. Dan hamba-Mu sungguh-sungguh memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupannya. Berserta Pak Gatut Tuhan, suami dan anak-anak mereka. Dan pekerjaan pelayanan yang boleh mereka tanggung bersama-sama dan mereka kerjakan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bersama-sama pada saat ini menyatukan hati kami. Untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Yang baik yang ada di rumah mereka masing-masing yang saat ini mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan, kami serahkan sidang jemaat-Mu Tuhan. Berikan kekuatan buat kami semua. Supaya kuat menghadapi goncangan ini. Kuat menghadapi kesukaran dan penderitaan yang ada di dunia ini pada saat ini Tuhan. Biarlah kami tetap setia. Biarlah kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Mengandalkan Engkau apapun yang mereka hadapi. Pada saat ini hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong. Tuhan Yesus yang menjadi yang utama bagi kehidupan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka sampai akhir. Setia sampai akhir. Dan biar Tuhan tolong, lindungi, sertai kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Yaitu roh kebenaran itu yang menyertai kami dari segala penyesatan penipuan di akhir zaman ini. Tolong kami Tuhan sehingga kami tidak disesatkan dan menyesatkan banyak orang. Tapi kami sungguh-sungguh sampai akhir kami boleh mengecap dan kami boleh menerima kehidupan yang kekal itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa mereka yang sakit. Tuhan menjamah mereka semua. Tuhan menjamah setiap sidang jemaat yang saat ini mengalami penderitaan sakit. Mengalami kelemahan tubuh. Tuhan bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Kuasa bilur-bilur-Mu yang menjamah mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini. Jamahan-Mu atas mereka. Kuatkan, teguhkan mereka Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ajaib. Engkau dahsyat. Dan doa kami juga untuk pemimpin bangsa ini yaitu Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Dan seluruh jajarannya Tuhan. Berikan mereka hikmat. Roh kebijaksanaan untuk mereka semua Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia dipulihkan. Bangsa Indonesia sungguh-sungguh mengalami anugerah yang daripada Engkau.
Diselamatkan bangsa Indonesia mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau. Indonesia mengalami hujan keselamatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di doa kami melalui beliau-beliau ini Tuhan, Engkau pakai mereka. Engkau pakai mereka Tuhan untuk kerajaan-Mu semakin disebarluaskan. Kerajaan-Mu Tuhan semakin nyata di bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Mari saudaraku angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Engkau yang sudah diberkati. Dan Engkau yang malah pada pagi hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Marilah Engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus, Putra yang tunggal dan Juru Selamat, kekasih jiwa kita satu-satunya. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang senantiasa setia menyertai kita, Immanuel, dan bahkan mempersiapkan kita semua, gerejanya untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan kedua kali yang segera tiba. Dan diberkatilah engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Namamu dipuji iyo. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Terima kasih.